Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Sebelumnya,
Dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonan itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, Dirreskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Kemarin, Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Ksatria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung, Dali Yusra, memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Fix baru kemudian dibacakan itu, jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti jawab menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya, itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pengadilan, putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Kemarin, Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Ksatria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir, kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung, Dali Yusra, memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Fix baru kemudian dibacakan itu, jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya, itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pengadilan, putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, Dirreskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsekal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Sebelumnya,
Dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Fix baru kemudian dibacakan itu, jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti jawab menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya, itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Fix baru kemudian dibacakan itu, jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti jawab menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonan itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya, itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya. Agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Ksatria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana, sambung dia.
Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya tetap akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Sebelumnya,
Dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu, jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya, itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Berong, ya bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Kemarin, Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya. Agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsekal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir, kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Fix baru kemudian dibacakan itu, jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti jawab menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya, itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Kemarin, Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir, kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pengadilan, putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Sebelumnya,
Dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya, itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G mengatakan polisi dalam hal ini, Dirreskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Kemarin, Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Sebelumnya,
Dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Perong, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pengadilan, putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G mengatakan polisi dalam hal ini, Dirreskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHAP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Ksatria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya tetap akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Perong, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Ksatria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya tetap akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Perong, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pengadilan, putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsekal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Fix baru kemudian dibacakan itu, jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti jawab menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonan itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya, itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Sebelumnya,
Dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonan itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Ksatria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya tetap akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Perong, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pengadilan, putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, Dirreskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Kemarin, Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya. Agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir, kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Fix baru kemudian dibacakan itu, jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya, itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsekal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Sebelumnya,
dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Fix baru kemudian dibacakan itu, jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti jawab menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonan itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya, itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Muhammad Kumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Kemarin, Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasran mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasran mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Dedi, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasran itu tidak benar. Dedi menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasran memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasran diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasran. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir. Kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter. Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya.
Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung Dali Yusra memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya, itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.
Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News.